Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Seandainya pepohonan dijadikan sebagai pulpen, lautan sebagai tintanya, dan daun sebagai kertasnya, tidak akan cukup menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kezaliman yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang. Wajar bin pantaslah kita mengirimkan sepotong doa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berlomba-lomba dalam kebaikan, itulah judul yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba di sini bukanlah seperti berlomba lari, yang apabila kita berlomba lari yang kita andalkan adalah kekuatan, maka siapa yang kuat larinya, maka itulah yang akan menjadi pemenangnya. Berlomba di sini bukan seperti masak-memasak, yang paling enak dan yang paling hebatlah yang akan menjadi juaranya. Tetapi berlomba di sini yakni berlomba dalam ibadah, baik yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak tilawahnya, dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang saya sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berlomba-lomba, terlebih dahulu sahabat-sahabat tahu kenapa kita harus berlomba-lomba? Kenapa kita nggak nikmatin dunia ini aja? Jawabannya, karena dunia ini adalah tempat menanam. Dunia ini adalah tempat bekerja keras untuk akhirat yang kekal abadi. Ad-dunya'u madzra'atu lil akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam untuk akhirat yang kekal abadi. Kita umpamakan kita sedang menanam padi misalnya. Apa yang kita lakukan terhadap tanaman kita tersebut? Pasti kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya agar suatu saat nanti kita bisa memetik hasilnya. Adapun sebaliknya, kalau kita tidak merawat tanaman kita biarkan begitu saja, bisakah kita nikmatin hasilnya? Sekali-kali tidak, kita tidak akan bisa menikmati hasilnya. Yang ada kita malah merugi, sudah keluar modal, nggak dapat hasil lagi. Na'udzubillahi min zalik. Itulah gambaran-gambaran bekal hidup kita menuju akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu potongan ayat lagi yang menyuruh kita agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Di Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyatanafasil mutanafisun. Dan demikian berlomba-lombalah orang yang berlomba-lomba. Sudah dua potongan ayat sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu jangan biarkan waktu kita terbuang begitu saja. Dunia memang penuh dengan perhiasan, penuh dengan godaan. Kita harus mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Memang kadang kita pernah terjerumus, tapi jangan mau sering-sering terjerumus. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung kita masih muda, masih kuat dan masih bisa, hayyastabiqul khairat, hayyastabiqul khairat, hayyastabiqul khairat. Terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang dimana pada saat sekarang ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, yang dimana pahala dilipat gandakan.
jangan sampai kita lewatkan. Kalau ada bulan kemarin yang puasanya bolong-bolong atau enggak full, usahakan bulan ini full. Kalau bulan Ramadan kemarin hatam 1 kali, semoga bulan ini hatam 3 kali. Yang bulan Ramadan kemarin kurang bersedekah, mari bersedekah dengan mari berbagi. Adapun kesimpulan dari kultum saya, kita harus ingat, hidup ini singkat, hanya 2 hembusan napas. Sekali ditarik, sekali dihembuskan. Hidup ini singkat, hanya dari azan ke sholat. Kita lahir diazankan, meninggal disolatkan. Berapa lama jarak antara azan ke sholat? Tertulis di dinding masjid, antara azan ke sholat 10 menit. Iya kalau kita dapat yang 10 menit. Kalau yang langsung iqomah, maka dari itu sebelum ajal menjemput, sebelum badan terbujur kaku, mari sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari saling mengingatkan, tapi jangan lupa beramal tanpa ilmu itu sia-sia, berilmu tapi tak diamalkan lebih sia-sia. Maka berilmu dan juga diamalkanlah. Demikianlah kultum saya, di mana ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekhilafan itu dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf di mana ada kesalahan maupun kesilapan dari awal sampai akhir, baik tutur kata maupun perbuatan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.